Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengalami kasih Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa supaya worship itu pada sore hari ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami rindu Engkau hadir melawat setiap kami dengan kasih-Mu. Biarlah Engkau menjamah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Dengan tangan-Mu yang kuat itu, biarlah Engkau menatang ya Tuhan kehidupan kami. Engkau menopang setiap kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, saat kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang akan selalu ada beserta dengan setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik, sehingga Engkau disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Woo. Yeah. Bersama-sama datang ke hadirat kudus-Nya. Come on. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, hadir di sini, bertata atas pujian kami. Sebab Allah telah bangkit bagi kita, Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat, kuasa-Nya, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Come on. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk tempat kudus-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Kami beri korban syukur dan pujian, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata, bertata atas pujian kami. Sebab Engkau telah bangkit Tuhan, Allah bangkit dan semua musuhnya terserah, terserah. Mari kita bersorak, sama-sama katakan, hey, Allah kita dahsyat. Oh yeah, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kuasa-Nya sungguh dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat, yeah. Allah kita dahsyat, kasih-Nya, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat, kuasa-Nya, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja,
dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh memuji Dia lebih lagi. Sebab ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Yeah, 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 yeah. Sungguh tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah, termegah, tiada bandingannya. Haleluya. Terang kasih-Mu setia, setia menjagaku. Dan ku nyatakan, nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin. Maha kuasa, maha mulia, Dia dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Sungguh tak terlukiskan kasih-Mu, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan. Karya termegah, termegah, tiada bandingannya, bandingannya. Haleluya. Terang kasih-Mu setia, setia menjagaku. Dan ku nyatakan, nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha kuasa, mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Yeah. Sungguh Dia maha kuasa, maha mulia. Yesus yang penuh dengan kasih itu. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam kebangkitannya. Haleluya. Woo. Tetap semangat memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Yeah. Yeah, yeah. Ba-ba-da-da-da-ba-ba. Ba-ba-da-ba-da-da-da-da-da. Ba-ba-da. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada
Yesusku. Papara para papara papa papara para papara. Katakan namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus nama yang berkuasa mengubah sebuah keadaan. Haleluya. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Oh oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sungguh nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Oh, oh, oh. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh kasih-Nya begitu besar bagi setiap umat-Nya. Yalah setiap kita datang saat ini menghadap Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu pasti dicurahkan bagi setiap kita yang memang rindu untuk mengalami kasih-Nya. Mari kita nikmati kasih Tuhan yang besar. Kita minta supaya kasih Tuhan itu boleh dicurahkan dengan berlimpah kepada setiap kita saat ini. Mari ya Bapa, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan dipenuhi dengan kasih-Mu. Haleluya, Jesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan,
ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Nyawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di rahmat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di rahmat-Mu. Haleluya. We are Thee. Yes, my Jesus. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Nyawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, oh, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di rahmat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Yes, my Jesus, penuhi kami dengan kasih-Mu. Diam dia di rahmat-Mu, ngangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di rahmat-Mu, ku rasakan kasih. Mari rasakan kasih-Nya dan indahnya kekudusan, penuhi kami dengan kasih-Mu, kasih-Mu. Diam dia di rahmat-Mu, ku mengangkat tanganku dan
hadiratmu, diam di hadiratmu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratmu. Mari Samaria, nikmati kasih-Nya, nikmati kasih-Nya. Biarlah kasih Tuhan melimpah saat ini, biarlah kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kami rindu dijamah lebih lagi, kami rindu dilawat lebih lagi oleh kuasa Roh-Mu. Mari ya Bapa, mari ya Bapa, jamah setiap kami, lawat hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami kasih-Mu yang besar. Mari ya Bapa, limpahi kami dengan kuasa-Mu, limpahi kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari ya Bapa, jamah kami, jamah lebih lagi ya Bapa. Buat kami mengalami Engkau, buat kami mengalami hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Ira bara lara 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 bara wayase. Ira bara lara lara wayase. Ira bara lara bara lara 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 lara. Ira bara lara bara lara wayase kara lara wayase. Syarabata karabaya syata karabata karabaya syarabat. Mari jamah kami lebih lagi ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu boleh mengalir saat ini. Mari lawat kami lebih lagi, lawat kami lebih lagi, bawa kami masuk lebih dalam. Haleluya Jesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku sebagai tanda ucapan syukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
firman Tuhan, kami persilakan. Hanya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam Dia di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, luas dan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh menikmati kasih setia-Mu Yes, yang luar biasa Tuhan. Kurabaya Syata. Kasih-Mu yang besar itu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, Yes, my Jesus. pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan, Kurabaya Syata. kasih-Mu terus ada dalam kehidupan kami, menopang hidup kami, menyertai kami Tuhan, melindungi dan menjaga kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu melalui firman-Mu ya Bapa, Yes, my Jesus. supaya kami mengerti betapa dalamnya kasih-Mu di dalam hidup kami, Ya Bapa. membuat kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Yes, my Jesus. Dan biarlah kami tiap-tiap saat menikmati kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, Kurabaya Syata. membuat kami semakin kokoh ya Tuhan, membuat kami semakin kuat di dalam Engkau, Yes, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan ya Bapa. yang sedang menekan kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan Kurabaya Syata. yang menopang hidup kami. Urapi kami semua hamba-Mu Tuhan, secara khusus kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, dengan kuasa urapan daripada Allah Maha Tinggi. Demikian pula seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau juga urapi Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa setiap saat, setiap waktu. Karena kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita itu luar biasa. Saudara, kalau kita ada sampai detik hari ini, kita ada sampai pada sore malam hari ini, itu semua oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah setiap kita terus menikmati kasih setia Tuhan sampai kapanpun, sampai nanti kita dipanggil Tuhan menghadap tatanya yang kudus. Saudara, biarlah tiap-tiap pribadi, setiap kita orang yang percaya, anak-anak Tuhan, terus memahami kasih Tuhan, terus menikmati kasih-Nya di dalam setiap kehidupan, lini kehidupan, dari hari ke hari, dari saat ke saat, kita akan terus berada di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah kita keluar daripada kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, saya ingin menyampaikan pada saat malam hari ini,
tentang kuasa kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Mari kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya ulangi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kalau kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, saudara, jangan sampai kita bermegah diri, menyombongkan diri, karena itu kemampuanku, karena itu kepandaianku, karena itu aku kuat, oleh karena banyak orang yang mendukungku. Saudara, hikmat bijaksana manusia terbatas. Tetapi kalau kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dipercayakan banyak hal, saudara, baik di dalam perkara jasmani maupun rohani, saudara, di dalam keluarga kita, usaha pekerjaan kita dipercaya banyak hal. Saudara, itulah kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, biarlah pada saat malam hari ini kita akan mengerti bahwa kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita terus ingat bahwa semuanya oleh karena kasih setia Tuhan, maka tidak ada yang harus kita sombongkan dan banggakan dalam hidup kita. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kemampuan, kebisaan, bisa lenyap dalam hitungan menit, saudara. Bisa lenyap dalam hitungan detik. Karena kita berada di dalam kendali Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mau belajar dari firman Allah. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, saudara, bagaimana sih kehidupan kita sebelumnya, sebelum kita menerima kasih karunia Tuhan? Di ayat yang pertama di dalam Efesus yang kedua, bagaimana hidup kita sebelum kita menerima kasih karunia Tuhan? Dikatakan ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Saudara lihat, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka semua. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Terus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga.
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang telah berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Terus, nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas saudara, sebelum kita menerima kasih karunia Tuhan, hidup kita adalah hidup di dalam kejahatan. Kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Hidup di dalam kuasa kerajaan angkasa. Sebenarnya saudara, kita tidak layak menerima kasih karunia. Tetapi sekali lagi, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya menyelamatkan kita, menghidupkan kita kembali. Bahkan Dia menempatkan kita di dalam kerajaan-Nya di surga. Janji ini saudara akan digenapi kepada setiap kita orang-orang yang bertahan di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, ada contoh dalam Alkitab. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus juga sebelum dia mengalami jalan keselamatan, mengalami kasih karunia. Kita baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saudara membaca di Alkitab bagaimana Rasul Paulus hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan, hidupnya sangat jahat, menjadi penganiaya, pembunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, dia orang yang sangat jahat, dia mengakuinya di dalam Alkitab. Saudara, dia mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bahkan di terjemahan Alkitab yang lain ngomong begini, Tuhan memberikan kepadaku anugerah yang berlimpah bersama-sama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dia mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, mengalami anugerah Tuhan yang melimpah. Dia mengalami iman percaya kepada Yesus Kristus, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita melihat saudara bagaimana Rasul Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Melalui pelajarannya, melalui jalan hidupnya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita berada di luar iman kita yang dahulu, kita juga sama. Hidup di dalam kejahatan dan kemurkaan, hidup di dalam kutuk Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah telah dilayakkan kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, kasih karunia adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia adalah kemurahan Allah yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan layakkan kepada setiap kita. Saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa saat kita ini ada pada saat malam hari ini, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita akan mengerti ada kuasa yang besar di saat kita mempercayai kepada Tuhan. Saudara, ada kuasa kasih karunia yang luar biasa untuk setiap kita orang yang percaya. Saudara, kasih karunia yang kita miliki, yang diberikan kepada setiap kita, saudara, yang pertama itu menguatkan kita, menguatkan hati kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu manusia. Kita tidak disesatkan
oleh ajaran-ajaran yang lain, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap lini kehidupan kita. Saudara, apapun bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita, tetapi kalau kita ingat kasih karunia Tuhan, kita ingat anugerah Tuhan, maka hati kita akan tetap kuat, saudara. Tidak akan mengingkari kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan tetap kuat, kita akan mengkuatkan hati kita, oleh karena kita sadar bahwa kita diberikan kasih karunia Tuhan. Saudara, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9. Mari kita baca. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Artinya begini, saudara, aturan-aturan dalam dunia ini tentang hal-hal yang jasmani, saudara, itu tidak memberikan faedah. Saudara, jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran tentang perkara-perkara yang duniawi, saudara. Tetapi kita diberikan kasih karunia untuk memperkuat hati kita, tetap kokoh mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, dikatakan lagi dalam terjemahan yang lain ngomong begini, saudara. Janganlah saudara tertarik akan ajaran-ajaran baru yang aneh. Kekuatan rohani saudara berasal dari kasih karunia Allah, bukan dari peraturan-peraturan ibadat tentang makan makanan tertentu, suatu cara yang tidak mendatangkan faedah apapun kepada mereka yang telah mencobanya. Saudara, jangan pernah tertarik dengan ajaran-ajaran aneh yang bukan Tuhan ajarkan, yang bukan seperti firman Tuhan katakan. Kita mau mengikuti ajaran Tuhan, kita akan ikuti firman Allah, yaitu perkataan Tuhan. Sehingga kita tetap kuat dan kokoh. Hati kita tidak akan pernah berubah oleh situasi dan keadaan akhir zaman ini, saudara. Yang kedua, tadi yang pertama, kuasa, saudara, kasih karunia Tuhan menguatkan hati. Yang kedua, saudara, kasih karunia itu membuat kita bisa menanggung beban hidup, saudara. Karena kuasa Allah memampukan kita untuk hidup sebagaimana kita ada sampai saat ini, saudara, dan dapat bekerja lebih keras lagi karena Tuhan itu yang menyertai kita. Saudara, kasih karunia Allah membuat kita bisa kuat menanggung beban hidup. Saudara, beban hidup satu dengan orang yang lainnya, saudara dengan saudara yang lain berbeda-beda beban hidupnya. Saya punya beban hidup, saudara yang di rumah, di mana saudara ada sekarang ini, punya beban hidup. Setiap anak juga punya beban hidup, punya pergumulan. Dari anak TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Masing-masing manusia punya beban hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan, saudara, kita membuat bisa menanggung beban itu, saudara. Karena anugerah, saudara, itu diberikan kepada setiap kita, membuat kita bisa memandang kebesaran Tuhan, memandang kepada kemahakuasaannya. Kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan, keperkasaannya, saudara, sehingga setiap beban hidup yang datang dalam hidup kita, beban hidup yang sedang, saudara, datang menyerang kehidupan kita, yang kita alami, kita bisa menanggungnya. Karena apa? Karena kita sadar kalau Tuhan sejak awal menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka ketika beban hidup itu terjadi dalam setiap kita, keluarga kita,
usaha pekerjaan kita, maka Tuhan akan selalu menopang dan menolong kita untuk menyelesaikan setiap beban hidup yang kita alami. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara lihat, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara sekalian, kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, itu tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya, artinya punya kemampuan yang lebih daripada orang-orang yang tidak menerima kasih karunia. Tetapi itu bukan oleh karena kekuatan kita, hikmat bijaksana kita, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, kata Rasul Paulus. Artinya apa, saudara? Mengapa kita yang sudah menerima kasih anugerah Tuhan bisa menanggung beban hidup? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, seberat apapun beban itu, sesulit apapun, saudara, bisa kita selesaikan karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Artinya apa? Tuhan akan bersama-sama kita selama-lamanya. Saudara, itu yang kedua. Bagian yang ketiga, saudara, kuasa penyertaan Tuhan, kuasa anugerah Tuhan, kuasa kasih karunia. Saudara, menuntut kita supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya, yaitu percaya dan taat kepada Yesus. Saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu akan menuntut kita untuk kita hidup di dalam kehendak-Nya, kehendak Tuhan, kehendak Allah. Bukan kita hidup menurut pikiran perasaan kita sendiri, bukan hidup menurut, saudara, keegoisan kita, bukan menurut jalan kita sendiri. Karena Alkitab menulis, manusia tidak bisa menentukan langkahnya. Saudara, bahkan hidup kita 5 menit ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Itu artinya apa, saudara? Bahwa oleh karena kasih karunia menuntut kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kita mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Artinya kita mau hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita mau hidup dalam bimbingan Tuhan, di dalam arahan Tuhan. Saudara, kita harus hidup di jalan Tuhan, karena jalan Tuhan itu sempurna. Walaupun, saudara, kadang kita harus melewati lembah air mata, lembah kesukaran dan penderitaan, lembah kesulitan, ada pencobaan dan tantangan. Saudara, kalau itu ada dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Justru dalam kehendak-Nya akan membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Saudara, jadi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita orang yang menerima kasih dan anugerah Tuhan, jangan hidup sembrono, saudara. Jangan hidup
Orang bilang semau gue, apa kataku. Ya, Tuhan tidak ikut campur tangan. Saudara, saudara akui dan tidak akui, hidup kita terus berada di dalam campur tangan Tuhan, di dalam kendali Tuhan. Sebenarnya ini yang buat kita tidak pernah takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Kalau kita mengerti bahwa kita hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat yang kelima, Roma pasal 1 ayat yang kelima, dengan perantaraan Tuhan, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudara, Rasul Paulus diberikan kasih karunia supaya dia dipakai Tuhan membuat orang percaya akan nama Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita dituntut untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan, oleh karena kita sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan, memang harus seperti itu, saudara. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, menuntut kita hidup di dalam kehendaknya, artinya kita mesti percaya dan taat kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita, ketaatan kita yang akan memampukan kita menolong kita sendiri secara pribadi. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan, saudara, siapa yang saudara percayai? Apakah saudara percaya kepada keluarga saudara? Ya, mungkin. Keluarga saudara bisa dipercayai selama dia mampu dan bisa menolong saudara. Selama dia sanggup menolong kita. Tetapi ada saat-saatnya keluarga kita tidak bisa berbuat apapun untuk menolong, menyelesaikan setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudara, kita nggak bisa percaya dengan keluarga yang mungkin punya kekayaan yang banyak, yang juga nggak bisa menolong kita. Tetapi di saat kita mempercayai Tuhan, Dia yang kita percayai, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang mengendalikan hidup kita, saudara, Dia akan juga sanggup menyelesaikan setiap pergumulan, tantangan, sakit penyakit yang kita derita dan kita alami. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam kehendaknya, otomatis kita mesti taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, saudara, kita mesti melakukannya. Karena firman, perkataan Tuhan itu akan berdampak di saat kita melakukannya, di saat kita mentaatinya. Ada banyak contoh dalam Alkitab, saudara. Iya. Bagaimana Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, bagaimana ketika menghadapi orang yang buta sejak lahir, Tuhan meludah, mengoleskan di tanah-tanah, kemudian saudara dioleskan kepada mata orang yang buta itu. Tuhan berkata, basuhlah matamu di kolam Siloam. Saudara, apa hubungannya mata yang buta dengan kolam, dengan dibasuh? Saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang buta ini melakukannya. Ketika dia membasuh mukanya, kemudian dia melihat. Saudara, dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika orang yang buta, saudara, orang yang lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang yang lumpuh itu, saudara, dia mendengar perkataan Tuhan, dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan, walaupun rasanya mustahil orang yang lumpuh
disuruh berdiri mengangkat tilamnya. Saudara, tetapi perkataan Tuhan dia lakukan dan taatinya, maka mujizat Tuhan terjadi. Saudara, sepanjang Alkitab saudara lihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa dilakukan kepada orang-orang yang datang minta pertolongan, dan orang itu mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, maka terjadilah mujizat. Saudara, ada banyak contoh-contoh dalam kitab, dalam perjanjian lama, bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat dilakukan. Ketika Naaman yang sudah sakit kusta, poroen saudara, kemudian dia membasuh dirinya di sungai yang kotor, tetapi dia taat kepada Nabi Tuhan oleh karena perkataan Tuhan yang menyampaikannya, maka dia jadi pulih, kulitnya seperti bayi. Saudara, yang menurut kita tidak bisa, di saat kita mengerti bahwa kasih anugerah Tuhan diberikan kepada kita, membuat kita hidup di dalam kehendak-Nya. Kalau kita hidup dalam kehendak-Nya, berarti kita harus mempercayai dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Saudara sekalian, bagian yang terakhir saya katakan, kuasa kasih anugerah Tuhan itu mengubah hidup kita dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia yang dibaharui menjadi miliknya. Saudara, seperti Rasul Paulus yang tadinya menjadi orang penghujat, orang yang jahat, orang yang menjadi penganiaya, bahkan pembunuh orang-orang pengikut Tuhan, tetapi perjumpaan dengan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan, kasih Tuhan mengubahkan hidupnya, anugerah Tuhan mengubah hidupnya, membuat orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dari kuasa anugerah Tuhan yang luar biasa, kasih karunia Tuhan itu saudara, mengubah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Saya secara pribadi saudara, kalau saya flashback ke belakang bagaimana hidup saya yang lama, hidup yang tidak mempermuliakan Tuhan, dan kalau saya ada sampai detik hari ini berdiri di hadapan saudara, saudara bisa mendengar apa yang saya katakan, itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami, saudara, beberapa kali orang ingin mencabut nyawa saya, bahkan sakit penyakit pernah ingin mencabut nyawa saya, tetapi saya masih hidup sampai hari ini. Itulah kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya yang lama, yang hidup penuh dengan dosa dan kesalahan dan kejahatan. Saya diperbarui oleh Tuhan menjadi seperti sekarang ini. Itulah kuasa kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak akan pernah lupa akan kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada saya secara pribadi. Oleh sebab itu saudara sekalian, malam hari ini saya rindu setiap kita orang yang mendengar firman Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang menyombongkan diri, memegahkan diri. Saudara, kita semua itu sedang melawan Tuhan, dan kita tidak akan pernah menang. Tetapi kita kalau mau belajar dari firman Allah, mari kita terus hidup di dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Ingatlah, kita hidup ini oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa saudara, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Mari saudara, yang saudara hidup dalam pergumulan-pergumulan yang berat, ingat, kuasa kasih karunia Tuhan mengkuatkan hati kita.
Kuasa kasih karunia Tuhan membuat kita mampu menanggung beban hidup. Kuasa kasih karunia akan menuntut kita untuk kita hidup dalam kehendak-Nya, percaya dan taat kepadanya. Dan kuasa kasih karunia Tuhan akan mengubahkan hidup kita dari manusia yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan menjadi pribadi yang diperbarui dari sehari ke sehari. Memungkinkan kita menikmati kemuliaan demi kemuliaan, menikmati mujizat demi mujizat, menikmati perkara yang ajaib dan luar biasa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu Bapa, bahwa kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Ajar kami ingat akan kasih karunia-Mu, mengingat kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami nikmati setiap saat ya Tuhan. Bukan dusta dan omong kosong Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap berbangga hati oleh karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tantangan masalah dalam hidup masih terjadi dalam hidup kami, tetapi kasih karunia-Mu Tuhan akan menguatkan kami, membuat kami kuat menanggung beban kehidupan, membuat kami tetap hidup dalam kehendak-Mu Tuhan, membuat tetap kami percaya dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ada banyak keluhan-keluhan yang kami ucapkan tanpa menyadari bahwa kami masih menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Ampuni kami seringkali ngomel dan menggerutu tentang apa yang kami alami, tentang pencobaan, tentang masalah kehidupan. Kami tidak lagi menyadari bahwa kasih karunia-Mu masih berlaku dalam hidup kami Tuhan, dan sedang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kasih setia-Mu yang menyelesaikan setiap kesulitan hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami menghadapi segala situasi dan keadaan di dalam keluarga dan usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap kami umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada dan tinggal. Biarlah kami terus berada, terus tinggal dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami menikmati kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat, menikmati perkara yang ilahi bersama-sama dengan Engkau. Jaminan hidup kami sudah pasti. Engkau menyediakan kerajaan surga bagi setiap kami yang terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.